Jumpa lagi di channel Mbah Muglek Farm. Terima kasih teman-teman udah parkir di channel Mbah Muglek Farm. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan like supaya channelnya berkembang. Oke, nggak usah basa-basi lagi. Ini kali ini Mbah Muglek Farm ingin membahas tentang jenis-jenis ayam masak ini yang masih beredar di kalangan dan juga tipe pertarungan atau gaya tarung. Yang pertama, karena Mbah Muglek Farm suka ayam teknik, kita membahas ayam teknik ya. Ayam teknik itu ada beberapa macam. Yaitu bisa dibilang ada ayam trat, ada ayam koetrat, ada ayam koingon. Koingon ini teknik apa ya? Ya sebenarnya ayam trat, koetrat, kemudian pakoi, panat atau panus, itu ayam teknik. Yang paling modern itu ayam panus, panat ya, yang lagi ngetren, dan Mbah Muglek paling suka itu ayam panat. Yang pertama ayam trat. Ayam trat itu saya ngomong dari segi pengalamannya Mbah Muglek. Ya mungkin kita bisa beda versi, tapi saya memberikan nama itu maksudnya dari segi gaya tarung ya teman-teman ya. Itu masuk trat, itu masuk panat, itu masuk ke pakoi, masuk ke koetrat. Nah, itu ayam trat yang klasik itu ada dua macam gaya tarungnya. Tiga macam. Ayam trat itu untuk yang jenis pertama itu ayamnya kontrol dia ngedek dada. Jadi dia kontrol gini. Ayam ini kalau mau yang satu ayamnya jalan, dia cuma geser gini, dia tidak cuma mengikuti arus lawan, dia kontrol mengikuti arus lawan, pola permainan lawan. Kalau dia ngejar yang satu jalan, misalnya yang satu cuma ngedek dada. Jadi ayam yang kontrol itu kelihatannya seperti ngedek dada, itu kelihatannya seperti kontrol, tapi itu efeknya luar biasa teman-teman. Salah satu ayam yang disukai Mbah Muglek itu seperti itu. Dan ayam yang ngedek dada itu gini loh, ini ada ayam, ini kepala, ini biasanya numpang kayak gini. Ini dada ya, dada ayam ya, misalnya ini numpang kayak gini. Ini kepalanya kontrol, mengikuti arahmu. Kalau dia cakut atau coktek, dia langsung mukul gini. Kontrol terus, dikawal terus, kontrol kanan kiri, kontrol. Jadi dadanya numpang. Itu salah satu ayam yang Mbah Muglek suka itu. Dia sama ayam yang model biasanya sama-sama model trat itu biasanya yang satu kalah karena ketumpang dadanya. Dia nggak bisa nyari, dia nggak bisa golek, itu namanya. Kalau di Jawa dia namanya nggak bisa golek atau nggak bisa polah, nggak bisa solah, nanti selalu ke kontrol karena dadanya ketumpang, dia ketindihan dada. Jadi dadanya ketindih dada, jadi dia agak odong-odong, jadinya agak dilewer. Padahal sama-sama ayam teknik. Itu yang pertama, itu biasanya itu BK klasik seperti itu. Yang kedua itu ayam trat yang ngalung ke bawah kayak gini ya. Jadi ayam ini ngalung tidur, agak ngalung tidur golek ini. Dia lebih ke bawah, menekan leher atau musuh ditekan ke bawah. Dan itu biasanya musuhnya ayam antilok. Dia kalau ditekan biasanya ngelusut, itu antilok. Itu ayam mangon biasanya, mangon atau dia nekan ke bawah terus kanan kiri, jadi musuh ditekan, dikuasai terus, ditekan ke bawah. Jadi capek, musuh itu capek. Dia kalau gitik kayak gini, yes, itu agak gandu-gandu itu.
Kalau mukul jadi susah karena ditekan terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ayam teknik nikus ngalung belakang. Itu biasanya badannya panjang. Jadi dia kalau dia tipenya nyayap, bongkar sayap kanan kiri. Dia kanan kiri masuk sayap, ngalung dari belakang, gitik masuk sayap. Nah itu musuhnya BK yang BK klasik yang kontrol tadi. Yang kontrol tadi musuhnya ini. Kalau ini ayam teknik yang gaya bawah, nikus itu. Tapi teknik dia. Ini yang kontrol tadi ini mau nekuk, dia masuk ke sayap. Jadi dia numpang dadanya nggak kepake. Karena dia masuk ke sayap, nyayap terus. Nah, cuman nanti jalannya cepetan yang mana? Kalau cepetan yang nyayap, yang teknik kontrol tadi kalah. Jadi dulu sebenarnya ayam trap itu udah saling menjatuhkan dulu. Ayam kontrol, ada ayam teknik nikus, ada ayam itu yang bekuk gini. Itu sebenarnya udah saling menjatuhkan. Jadi udah upgrade dulu. Sebenarnya sudah ramai juga. Tambah lagi sekarang ada ayam antilop, ada ayam pama, mangon. Wah, tambah komplit. Jadi pusing gitu ya kalau. Nah, kemudian ayam panat itu dia lebih komplit. Jadi hampir semua perpaduan itu. Ayam panat itu ngalungnya nggak ke bawah. Tadi kan ada ya ngalung ke bawah kan? Tapi dia meluk. Jadi dadanya udah numpang. Dadanya seperti ayam yang kontrol tadi, BK kontrol, BK klasik tadi. Tapi lehernya meluk. Jalannya cepet banget mas. Jalannya cepet mengikuti musuhnya. Kadang musuhnya wakwalan. Jadi meluk gini. Meluk langsung gitik, meluk gitik. Jadi meluknya itu hampir 180 derajat. Jadi dari sini meluk gini, bisa dibilang itu seperti leher tak bertulang ya, kayak kalau main tarung itu. Kalau orang tarung ya tarung ngunci itu loh teman-teman, tarung yang ngunci itu kalau MMA. Jadi dia meluk terus, meluk, ada momen dia gitu. Tapi memang apa itu pukulannya kurang recek ya. Memang kalau ayam teknik itu rata-rata pukulannya kurang recek. Apalagi ayam yang tekniknya semakin dalam, tekniknya semakin kurang recek ayamnya. Tapi dia aman. Susah untuk mukul ayam teknik itu susah. Itu ayam panat. Jadi ayam panat itu udah dadanya numpang, kepalanya meluk, nggak kontrol lagi, dia meluk. Susahnya itu, jalannya lebih bagus. Dia nggak bisa di antilop, cara meluknya beda. Kalau antilop kan gini, itu dia masih bisa ngelusut ya, dia meluknya beda. Jadi ayam antilop pun agak kesusahan, kecuali kalau kuda lari. Kalau cuma ngelusut, narik kepala itu masih bisa kekoyak karena jalannya masih bagus, panat. Kemudian ayam pako ya, ayam pako itu juga termasuk ayam teknik juga. Termasuk di BK, turunan BK. Jadi kalau pakai itu lock brakot. Ayam brakot ya, ayam brakot itu ada yang dari depan gini, dari depan dia gigit gini, brul. Lah itu kalau musuh ayam BK klasik oke lah, seperti itu. BK klasik yang ini kontrol tadi oke. Dia nopang dada nggak berlaku, soalnya dia berakon, dia nggak cari kepala, dia nggak bisa muter badan yang pakoi itu. Kalau yang ayam biasa kan dia harus muter badan nyari kepala, otomatis kalau jalannya nggak cepat sulit mukul.
karena ayam kontrol itu ngedek, dadanya buat ngedek supaya ayam itu susah mukul. Lah kalau ayam pakoi nggak usah cari kepala, dia cuman patok punggung, brol, pukul badan, brol. Lalu ayam pakoi yang bagus itu ya pukulannya keras karena dia dominan ke lempeng, ke dada, ke pangkal leher itu ya harus keras pukulannya karena lebih target tujuannya itu body ya, jadi harus keras banget pukulannya. Itu kemudian kalau ayam pakoi yang istimewa itu ya seperti apa? Kalau menurut saya dari speed bagus, pukulnya keras. Kemudian kalau bisa ya ayam itu kalau di musuh yang ayam jalan, misalnya ayam pakoi musuh ayam panat gitu ya, ayam panat dia meluk jalan. Nah, ayam pakoi juga harus bisa meluk, itu nyokot itu, berakotnya itu nggak dicolke. Jadi apa itu dia ngemut punggungnya itu, punggung lawan, jadi dia berakot terus, nggak usah dilepas. Kalau berakotnya masih dilepas, nanti jalannya kalah sama panat. Nah, karena berakotnya nggak dilepas, dia kan jalannya jadi gini, ayang-ayangan gini. Yang panat dia jalan mau cari kepala, dia masih ke apa itu, ini leher. Nah gini, yang ini masih berakot, nggak dilepas. Yang bagus seperti itu, dia masih bisa musuh panat. Nah yang coba dibangun Mbah Moglek Farm itu ayam panat campur ayam pakoi. Jadi dia gulung pukul lah, nanti kalau dia kalah lock, kalah kunci, nanti keluar berakotnya yang kita baru buat seperti itu ayamnya. Sekarang masih berupa materi, jadi masih lumayan lah. Nah itu ayamnya yang satu patok punggung, yang satu meluk 180 derajat, dia jalannya baik. Yang bagus seperti itu ayam pakoi, jadi ada berakotnya itu nggak dilepas sebelum dia gitek itu, masih berakot terus gitu. Jadi kalau musuhnya jalan, dia kenceng berakotnya, lebih kenceng, jadi musuhnya juga mau jalan susah dia. Nah itu ayam pakoi yang bagus kalau menurut Mbah Moglek seperti itu. Kemudian kalau ayam mangon yang bagus itu seperti apa? Yang pertama jelas pukulan harus keras, Mas. Kalau Mbah Moglek ayam mangon kalau pukulan nggak keras, kalau nggak bisa numbangin ayam mangon itu, harusnya kalau menang di bawah 2 air harusnya ya. Kalau bisa harus di bawah 2 air. Kalau lebih biasanya musuh ayam seperti panat nanti dia kelelahan. Dia masih bisa ke ukel. Pertama kan ayam mangon itu kan jaga jarak, tampil-tampil lari. Tapi biasanya kalau pengalaman saya, mungkin pengalaman berbeda-beda ya Mas ya, jadi nggak usah diperdebatkan. Kalau pengalaman saya itu biasanya mangon itu di air pertama dia masih bisa jaga jarak, kemudian lama-lama kan lemes ayam itu, stamina-nya juga udah lemes. Kalau dia pukulnya nggak ngefek, dia masih bisa dipeluk sama ayam panat atau ayam BK atau ayam apa, dia masih bisa dipeluk. Lotannya kalah biasanya, jadi kalah lot. Tapi kalau dia pukulnya ngefek, bagus banget Mas. Saya pernah lihat juga, itu ayamnya ini, dia model ke samping itu loh. Kalau dikejar dia nyamping, kemudian dia meranggal, keras buat. Cara dini kalau orang jangan gitian 2 ayam, 3 ayam gitu. Jadi 3 ayam disatukan, gitik itu. Gitian 2 ayam, 3 ayam. Itu biasanya musuhnya itu 3 menit 4 menit langsung kabur jepat. Keok, kalau nggak keok kabur jepat keluar geber, karena diajar rahang-rahang gulu-gulu Mas. Nah itu ayam mangon yang bagus kalau menurut saya seperti itu. Dia ada jaga jaraknya, pukulan bagus,
Kalau ngelonceng ya coktek harus coktek, speednya bagus. Kalau ngelonceng harus speed bagus mas. Kalau jaga jarak mungkin nggak usah speed ya, yang penting pukulan keras itu udah masuk. Tapi kalau yang ngelonceng itu lebih nggak aman lagi itu, soalnya dia deket, harus speednya bagus. Misalnya di gini langsung gini gitek, gini langsung gini gitek, harus speed bagus kalau ayam lonceng. Kemudian kalau ayam pama itu yang bagus yang seperti apa? Ayam pama itu yang juara bikin kemarin yang bagus ya, itu biasanya beratnya yang bagus, yang tadahnya bagus mas. Ayam pama itu menurut saya bagus, cuman dia untuk memperoleh tadah yang bagus itu agak lama penggarapannya, karena biasanya tulangannya agak tipis, kulitnya juga tipis ayam pama itu. Kalau dipukul badan biasanya jadi harus memang yang alot tenan ayamnya. Kalau dipukul nggak ngerasain itu kalau ayam mama. Kemudian ada itu ayam plaker. Ayam plaker itu ya lumayan lah, dia hampir seperti pakoi, tapi dia tambah ada nariknya, dia mau mukul mau narik, tapi yang paling utama itu kalau ayam plaker itu biasanya gideannya keras, pukulannya keras dari depan. Tapi ayam plaker ada kekurangannya kalau saya, karena masih bisa dipeluk, karena kalau dia kalah di jalan biasanya, di jalan kalah di cara jalan. Tapi ya banyak itu yang ngetrend di Indonesia itu Golden Boy. Saya pernah lihat videonya ya, bagus banget ayamnya. Kemudian kalau ayam seperti itu teman-teman, menurut Mbah Muglet Farm cara memilih ayam berdasarkan daya tarungnya yang bagus, menurut saya seperti itu. Semoga teman-teman bisa terhibur. Beda pendapat tidak masalah, yang penting kita sama-sama saling menghargai dan saling mewarnai perayaman di Indonesia. Terima kasih karena sudah parkir di channel Mbah Muglet Farm. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi di lain video.